Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat pagi ibu-ibu hamil di RW 10, Kelurahan Pampangan dan 20 RW 20. Baiklah, pada hari ini kita akan sharing tentang apa itu ASI eksklusif serta beberapa hal yang terkandung dalam materi ASI eksklusif ini. Sebelumnya saya mau tanya nih, apa kabar ibu-ibu semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Eka Darmayanti Putri Siregar. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu ASI eksklusif. Sebelumnya, ibu-ibu tahu nggak sih apa itu ASI eksklusif? Nah, ASI eksklusif ini merupakan istilah yang sudah tidak jarang lagi ya Bu ya kita dengar dalam sehari-hari. Jadi sebenarnya ASI eksklusif ini adalah ASI yang hanya diberikan pada bayi yang merupakan pemberiannya hanya ASI saja ibu-ibu. Jadi tanpa tambahan susu formula atau susu bantu, jeruk, madu, air teh, air putih, serta makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. Jadi ASI eksklusif itu adalah hanya pemberian ASI saja pada bayi tanpa disertai baik itu tambahan susu formula ataupun makanan padat lainnya. Jadi kira-kira ASI eksklusif ini ibu-ibu tahu nggak sih kapan saja diberikan? Nah, jadi pemberian ASI eksklusif ini dia dimulai sejak umur bayi itu 0 sampai 6 bulan. Kemudian ibu-ibu pernah atau tahu nggak sih apa saja kandungan di dalam ASI ini? Jadi ibu-ibu ASI ini mengandung banyak sekali bahan-bahan yang sangat diperlukan oleh tubuh bayi. Dan kandungannya itu paling baik dibandingkan dengan susu bantu atau susu formula loh ibu-ibu. Nah, jadi kandungan ASI ini kita mulai yang pertama ya Bu ya. ASI mempunyai kandungan karbohidrat. Jadi karbohidrat ini fungsinya untuk apa? Fungsi karbohidrat sendiri adalah sebagai sumber energi untuk otak. Kemudian ada lagi nih yang dinamakan protein. Nah, protein ini adalah protein jenisnya protein W. Protein W ini merupakan protein yang lebih mudah diserap oleh usus bayi, sehingga bayi tidak akan rentan terhadap diare dan alergi. Kemudian ibu-ibu, di dalam protein ini juga terdapat namanya asam amino. Nah, asam amino ini perannya untuk apa? Jadi, asam amino ini berperan dalam proses ingatan dan perkembangan otak dari bayi kita itu ya, Bu ya. Selanjutnya, ada lagi yang dinamakan lemak. Nah, di dalam ASI ini, dia mempunyai dua jenis lemak loh ibu-ibu. Ada lemak yang dinamakan lemak omega 3 dan lemak omega 6. Adapun peran dari lemak omega 3 dan omega 6 ini adalah dalam perkembangan otak bayi yang sangat banyak ditemukan dalam ASI. Kemudian ibu-ibu, ASI ini juga mengandung banyak sekali loh asam lemak esensial seperti AA dan DHA. AA dan DHA ini berperan dalam perkembangan jaringan saraf dan jaringan otak. Selanjutnya ada vitamin. Nah, ASI mengandung vitamin yang sangat lengkap yang dapat mencukupi kebutuhan bayi sampai 6 bulan. Selanjutnya, mineral. Mineral utama yang terdapat dalam ASI adalah kalsium, yang fungsinya adalah untuk pertumbuhan jaringan otot dan rangka. Kemudian berfungsi juga dalam transmisi jaringan saraf serta untuk pembekuan darah. Kalau tadi kita sudah bahas tentang apa-apa saja yang terkandung dalam ASI, selanjutnya kita akan bahas nih manfaat ASI sendiri.
Jadi ASI itu kan dia bermanfaat nih bagi bayi, bagi ibu. Pada kali ini, di slide ini kita akan bahas terlebih dahulu manfaat ASI eksklusif bagi bayi. Jadi manfaat yang pertama adalah sebagai gizi yang sangat ideal dan sesuai kebutuhan bayi. Kemudian mencegah terjadinya kekurangan energi dan stunting. Nah, stunting ini adalah perawakan pendek. Nah, perawakan pendek ini disebabkan oleh karena berkurangnya atau kekurangannya nutrisi pada masa-masa emas, yaitu dari semenjak bayi ibu dikandung sampai usianya 2 tahun. Jadi sangat penting sekali ibu-ibu untuk memenuhi nutrisi bayi kita dengan ASI eksklusif. Selanjutnya ada lagi loh yang kedua, membantu perkembangan otak bayi. Yang ketiga, menguatkan sistem imun bayi dan mencegah dari serangan penyakit. Nah, yang keempat ini hal yang tidak kalah penting. Jadi, dengan ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi, maka akan bermanfaat dalam meningkatkan jalinan kasih sayang, sehingga akan menunjang perkembangan kepribadian anak, kemudian kecerdasan emosionalnya, kemudian kematangannya dalam beribadah, serta hubungan sosialnya akan cenderung lebih baik ketika bayi itu mencapai masa dewasanya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang manfaat ASI bagi si bayi. Kemudian, kalau manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan keluarga, kira-kira apa ya, Bu ya? Jadi, kita bahas ya, Bu. Jadi, manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan keluarga yang pertama, terhindar dari risiko osteoporosis. Kemudian akan mengurangi risiko dari kanker payudara dan kanker ovarium. Kemudian ada lagi nih manfaat kedua bagi ibu dan keluarga sebagai sarana ataupun alat untuk menunda kehamilan. Jadi dengan memberi ASI eksklusif kepada bayi dapat menjadi salah satu alat kontrasepsi. Nah, ibu-ibu, tadi kan manfaat kedua adalah menunda kehamilan. Nah, jadi dengan ASI eksklusif yang diberikan oleh ibu kepada bayinya dapat dijadikan sebagai sarana untuk menunda kehamilan. Tentu saja menunda kehamilan ini dapat dijadikan sebagai manfaat dari pemberian ASI eksklusif jikalau memenuhi beberapa syarat dan ketentuan ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya ada manfaat yang ketiga. Nah, manfaat yang ketiga ini adalah dengan menyusui, maka akan berguna dalam membakar ekstra kalori sebanyak 200 sampai 250 per hari loh ibu-ibu. Jadi, jika ibu-ibu yang ingin berat badannya berkurang ataupun sedang berusaha dalam menurunkan berat badan, setelah melahirkan, maka dengan memberikan ASI eksklusif ini merupakan salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Tentu saja jika ibu rajin memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya, maka berat badan ibu akan berkurang, kemudian maka akan tampak lebih cantik dan lebih menarik. Lanjut, kita akan membahas lagi manfaat yang lain. Nah, manfaat yang lainnya yakni praktis. Ya, jelas dong ya Ibu-Ibu ya. ASI eksklusif merupakan ASI yang praktis. Karena apa nih dikatakan praktis? Karena selalu tersedia, baik itu malam maupun pagi maupun siang, bahkan saat ibu mau berpergian. Jadi dia dikategorikan dalam hal praktis. Dan satu lagi yang tak kalah pentingnya, yakni menyusui secara eksklusif itu adalah gratis alias tidak dipungut biaya ibu-ibu. Kemudian Ibu, kira-kira apa sih cara agar pemberian ASI eksklusif ini berhasil? Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan agar pemberian ASI eksklusif ini berhasil. Nah, cara yang pertama memperhatikan lama dan frekuensi menyusui. Cara kedua,
bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Kita mulai ya ibu-ibu dari lama dan frekuensi menyusui. Nah, lama dan frekuensi menyusui secara eksklusif adalah yang pertama, sebaiknya bayi-bayi ibu itu disusui sesuai permintaan atau dalam bahasa lainnya secara on demand. Yang kedua, bayi yang sehat akan dapat mengosongkan satu payudara sekitar 15 menit dan ASI dalam lambung bayi itu akan kosong dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, khusus untuk ibu yang bekerja di luar rumah, ibu-ibu dianjurkan nih agar lebih sering menyusui di malam hari. Nah, kenapa di malam hari? Karena akan dapat memacu ataupun merangsang produksi ASI, sehingga ASI akan menjadi lebih banyak lagi ya ibu-ibu. Yang keempat, untuk menjaga keseimbangan selanjutnya ibu-ibu. Yang keempat, untuk menjaga keseimbangan besarnya kedua payudara, maka sebaiknya dilakukan pada kedua payudara secara bergantian. Dan yang kelima, usahakan menyusui hingga payudara kosong agar produksinya lebih baik lagi ya ibu-ibu. Kemudian, ibu-ibu pada tahu nggak nih apa kira-kira akibat ketika si bayi itu tidak diberikan ASI secara eksklusif? Yuk kita bahas yuk ibu-ibu. Jadi yang pertama, bila berumur 0 sampai 6 bulan diberikan makanan selain ASI, maka dapat menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan loh ibu-ibu. Jadi penting sekali nih ASI diberikan 0 sampai 6 bulan tanpa makanan tambahan apapun ya ibu-ibu. Kemudian yang kedua, bayi tidak akan mempunyai ketahanan tubuh untuk mencegah penyakit. Jadi si bayi akan cenderung lebih mudah ibu-ibu untuk terserang penyakit dibanding bayi-bayi yang diberikan ASI eksklusif. Kemudian yang ketiga, bila bayi diberikan susu botol yang sering, kemungkinan terjadi penyakit mencretnya lebih sering ya ibu-ibu. Nah, ini kenapa hal ini bisa terjadi dikarenakan kita tidak bisa menjamin sepenuhnya bahwa botol susu yang kita gunakan itu bersih ya ibu-ibu. Jadi memang benarlah ASI eksklusif merupakan makanan bayi yang sangat sempurna dan paling baik untuk bayi ibu sendiri. Kemudian, ketika tidak memberikan ASI eksklusif, maka akan mengurangi ikatan cinta kasih antara ibu dan bayi. Lalu, yang terakhir, ibu akan lebih berisiko nih mengalami kanker payudara dan kanker rahimnya. Nah, ini kita kan tidak mau ya hal demikian terjadi. Jadi, yuk Bu, tetap berikan ASI eksklusifnya ya Bu ya. Nah, yang bagian kedua, kita akan belajar cara menyusui yang baik dan benar itu ya Ibu-Ibu. Jadi yang pertama, ketika posisi ibu duduk, maka si bayi di pangku ibu nih. Kemudian kepala bayi diletakkan pada siku ibu, sedangkan tangan ibu menahan bokong bayi. Selanjutnya, bayi miring menghadap ibu, lalu perut sang bayi akan menempel kepada perut ibu juga ya ibu-ibu. Lalu selanjutnya, rangsang nih mulut bayinya agar terbuka lebar. Dengan cara apa ibu-ibu? Dengan cara menyentuhkan puting susu ibu ke bibir atau pipi bayi. Nah, dengan rangsangan ini, bayi itu akan membuka mulutnya dengan lebar. Kemudian, setelah mulut bayi terbuka lebar, maka masukkan puting susu ibu hingga sebagian besar daerah yang berwarna hitam yang berada di puting susu masuk ke dalam mulut bayi. Lalu bibir bawah bayi akan terdorong keluar, dagu bayi akan menempel pada payudara. Nah, ini tips yang sangat penting. Jadi, cara menyusui yang baik dan benar itu adalah susuilah
bayi pada kedua payudara secara bergantian ya Ibu-Ibu. Kemudian, bila bayi masih menginginkan ASI, maka segera susui dari payudara yang lainnya hingga bayi merasa puas ataupun kenyang, ataupun ketika bayi sudah tidak menginginkan ASI lagi ya Ibu-Ibu. Nah, jadi begitu tadi hal-hal yang bisa kita sharingkan ataupun kita bahas tentang ASI eksklusif ini. Jadi kesimpulannya apa nih Ibu-Ibu? Yang pertama nih, ASI merupakan makanan terbaik dan paling bergizi sempurna bagi bayi-bayi ibu. Kemudian berikanlah ASI ketika usianya 0 sampai 6 bulan. Jadi hanya diberikan ASI saja tanpa bahan makanan padat ataupun susu bantu ya Ibu-Ibu dari usia 0 sampai 6 bulan pertama. Nah, setelah usianya 6 bulan, barulah ibu-ibu boleh memberikan makanan tambahan dan tetap pula teruskan pemberian ASI ini hingga usia anak itu 2 tahun. Kemudian dengan ASI, bayi akan tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Nah, ini lagi yang tak kalah pentingnya. ASI gratis dan tersedia setiap saat. Jadi ibu-ibu, yuk tetap berikan ASI eksklusif kepada bayinya hingga usia 6 bulan ya ibu-ibu. Dan satu lagi, karena kita berada di dalam masa pandemi COVID-19 atau masa virus corona, artinya ibu-ibu semua harus dan wajib menetapkan 5M. 5M ini adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, dan menghindari kerumunan. Oke Ibu-Ibu, semoga informasi mengenai ASI eksklusif dapat menambah pengetahuan ibu-ibu seluruhnya dan berguna bagi bayi serta siapapun yang membutuhkan informasi ini ya Ibu-Ibu. Baiklah, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Salam manis dari Eka Darmayanti Putri Siregar dan Sari Surahmi. Selamat siang Ibu, sehat selalu.